Huria na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus neng mula at nama parminggot ta sadarion atong taparade maroha do pikirata martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marpungu dohita di bagasta laho makalason pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Ginjang. Di do Tuhan Yesus do di Yohanes 14 ayat 1 sahatu ayat 3. Unang mabosa rohamuna Porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu di ahu. Torot do inganan di bagas ni damang. Out soi, dohonokku ma tuhamu, nalaho do ahu mangarade inganan di hamu. Jala laho pe ahu mangarade inganan di hamu, sai mula do ahu mangalap hamu. Asarap hamu dohot ahu. Atong di bagasan las ni roha, beta mahita sumubahon puji-pujian tu debata marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni tondi porbadia na tumopa langit dohok tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani bahenokku do sogot namonangi rap dohot ahu hudul di habang saki songon ahu namonangi jala hudul rap dohok damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, nang manaik tu Banua Ginjang jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruh maton di perbadia tu rohanami, asa ibana tongtong mengajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam.
pargogoy manasida asa tongtong diradoti nasida ulonna jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi asa tungrat harajaunmu di hasyanganon pai masude musum peak ditoru ni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hite ho. Ai hodo na mangulu dohot na manggomgomi rak dohot amai dohot tondi porbadia. Amen. Mari dimahita. Debata si hangoluhonota di pesta parningotan di hananai ni Tuhan Yesus sadarion tarsurat di Heber 10 ayat 23 ayat 24. Momos matatio pakirimon na taparhatopoti ay hapo sando marbagabagahosa. Masyatoa mahita masih pajujuan tu haholongon dohot tu aka ulaon nadenggan. Atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nambar tupatipmi. Amen. Mari dimahita. Pangidoan dohot baga-baga ni debata. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni natumimbuli naong manai dohot tu banua ginjang jala hundul tu siamun ni debata. Hodo na pinabangkit ni debata gabe raja di atas ni saluhut. Di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumimbo ho sian sasude jala maruli goar. Asal lopit saluhu nasa ulu nitot laho marsomba tuho. Jala ganu pamangan marhato poton. Hodo Tuhan. Hodo na mangukap dalan tu banua ginjang. Gabe situa ni malim na mangodihon hami tu debata. Nama porus dohami nuaing tu adopanmu. Mangasahon asi ni roham. Say unang tulak kami.
Say jalo ma tangiang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na tumimbuli. Na marlas ni roha dohami nuaing alanang mo nangiho gabi raja di atas ni saluhut. Alay hingot hami do si taonon ni Portibion hinorhon ni sorimago COVID-19 natongon huhadopi hami nuaing. Asi maroham di hami say tumibu masalpuhon sorimago COVID-19 sian tonga-tonga nami. Ay dunga torop na marsikor jala marhoy. Alani pargogoy mahami asa marsada hami laho mar siurupan. Dohot masitobuan asa unang adong na mandeli. Ay ido barita nauli songon parsuromu adorang somanaik ho tu Banua Ginjang. Asa borhat hami menjamitahon barita nauli tunasa na tinopa. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli. Say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon. Asanang pe mangadopi parukilon huriam ala ni sorimago COVID-19. Totong margogo laho mamaritahon barita na ulimi. Pake mahuriam gabe habaoron ni pasu-pasum tu akan nama maliang. Maradopon akan nahurangan doho akan nagale. Pasu-pasu jala pargogoi aka partohonan di huriam. Lehon sahala doho hagogoon sian Banua Ginjang tunasida asanang pe di tonga-tonga ni paritikian hasusanon margogo nasida makobasi huriam jala marmulia goarmu di Portibion. Say tatap maruas ni huriam manang di dia pe maringanan di akainganan na marseraki. Molo pe ikon mangadopi siet taonon di tikion. Alay pargoguyon mudo marhiti asi ni roham. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli. Say ramoti mah na manggonggomi hami doho suruan na pinabangkit na. Lehon tu nasida hapistaran sian Banua Ginjang asa marbisut nasida patupahon na duminggan maradopon na pinaramahan na tarlumobi ma di na mangadopi mara ala ni COVID-19. Asi roham nang di aka para medis ramoti jala parbisuhi nasida di aka ulaw nasida asa unang adong na mandele ala borat ni ulaw nasida. Asi maroham di aka parsoryan nami jala tangi hom mahami ali Tuhan Yesus Kristus nang manai tu Banua Ginjang jala nahudul di siamun ni debata. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham dihami, jala sama dosa nami. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na so hatu dosan. Si topa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami, akan nahula nami marhitesian pangloson nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni rohanami naruai. Nang sian pakation nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham dihami ali di bata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu roha nami be. Asa tarbahin hami mangolei ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabi sahat hami tuhangoluan na sora sudah. Na pinarbaga bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terima
ida ni debata. Adong do dihita situa ni malim na songoni na hutul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang. Di baheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akana sandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana tongtong asa ditangya kon nasida. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Amen. Mari di mahita. Ni debata turpuk di pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Heber 10 sada ayat 1 ayat 6. Alai anggo hapor siauni pos niro hadoi di akka sihirimon jala pamotoan na totu taringot tunaso ni ida. Di bagasanido dapotan panindangion akka na tua-tua na robi. Nohon ni hapor siaon do tatusi nau marhite-hite padok ni debata di paojak akka hasiangan asasian na sotarida menjadi na taridai. Hinorhon ni hapor siando di pelehon si Abel tu debata peleon na dumenggan sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido di hati dakon ibana partigor, ay di hati dakon di batado akka pelean na binuan na. Jala marhite siani marsuara dope ibana atik pe nong mate. Hinorhon ni hapor siaini do tarihisat si Henok, gabedang di ida hamatean, jadi dang jupang be ibana, ala naong dihisat debata, ay adorang so tarhisat di hati dakon do ibana. Halomoan ni debata. Alai anggoso marhapor siaon, dang tarbahin halomoan. Ay halak naman dapoton debata, ikon di hapor siai, adong debata. Laos ibana do si leon upa tu akan na menjalahi ibana. Imasahat na, martua ma akan na tu mangihon hata ni debata, jala na umpeupsa. Amin. Mari dehita.
songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumopa langit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabigabian sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banoi turudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahu hulu tu siamu di bata Jehovah amanai parguguna suatu dosane di sima ibana pemamulak sogo tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangul sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Mari de mahita. Amin debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata, turpuk jamita, di mingguta, di parningotan, hana naik ni Tuhata Yesus, dienet sian Markus pidu 10 mamuka mai sian ayat 15 sahat rotu ayat 20. Ujahama di bagasan Hata Batak Toba dohot Hata Indonesia. Songonoma didok disik. Ninnama madok nasida. Lao mahamu tulia portibion. Jamita hokkamuma barita naulii tunasa na tinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon. Alena so porseai hona uhum do. Jala oma tada akan mangihut tuna porsea. Pabalion nasida do akka sibolis marihite-hite goarhu dohot makkatahon hatanai baru. Joputon nasida do akka uluk. Jala nang diinum rasun hamatean dakpola mahua nasida. Appehonon nasida ma tanganna tuakana marsahit gabe malum ma hilalaonna. Asa anggo Tuhani, dung makatai ibana dohot nasida, tarhisak ma tu banua gijang, laho hudul tu siamun ni debata,
Alai laodo anggona sida majamitaho barita nauli tuganup luat, jala diurupi Tuhanima nasida, dipahot majamita nasida marhite-hite tadda akan namangi huti. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita tahu saat ini adalah peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka sebagai bagian daripada peringatan kenaikan Yesus ke sorga, kita memasuki topik mamaritaho barita nauli tu nasana tinoppa. Kalau kita memasuki mabaritaho barita nauli, tentu kenaikan Yesus ke sorga ini mengajarkan kita untuk sedikit merenung dulu. Kita ini dulu menjadi Kristen itu prosesnya bagaimana? Barangkali hampir semua kita merasakan saya menjadi Kristen atau kita mengenal berita Kristus, berita Injil itu bukan dalam proses yang singkat. Ada banyak orang dan banyak masyarakat atau kelompok-kelompok yang akhirnya berjuang untuk mencapai pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Bahkan kalau kita lihat banyak orang akhirnya mengembuskan napasnya demi harus menyampaikan Injil. Tantangan yang dihadapi juga begitu berat. Medan yang dijalani juga begitu sulit. Dan kita semua akhirnya merasakan bagaimana Injil sampai kepada kita. Proses itu mengajarkan kita bahwa Injil meski sulit dalam perjalanannya untuk mencapai semua orang dan untuk menyelamatkan semua orang. Dan banyak juga orang akhirnya mau mengambil peran untuk menyampaikan Injil itu kepada banyak orang. Meski kesulitan, tantangan, dan juga ancaman hidup mereka hadapi. Maka oleh karena itu kita diajak juga untuk melihat tugas ini, tugas pekabaran Injil itu tidak berhenti. Inilah tugas yang tidak pernah selesai. Sehingga kita tahu, kita pun akhirnya bertumbuh di dalam iman, lalu percaya bahwa Yesus akhirnya menyelamatkan kita. Kata keselamatan itu menjadi bagian yang menyukakan hati kita. Semua orang kalau ditanya, kamu selamat atau tidak? Semua orang pasti mengatakan, saya selamat. Tapi kalau kita mau menanyakan keselamatan yang bagaimana yang kamu jalani? Orang pasti mulai akan berpikir bahwa kalau ditanyakan tentang Yesus yang menyelamatkan itu menjadi bagian dari hidup kita, sering juga kita akhirnya berpikir,
apakah masih kontekstual memberitakan Injil pada masa kini dengan Yesus yang tersalib, Yesus yang mati, dan saat ini kita mengatakan Yesus yang naik ke sorga itu? Apakah ini masih menjadi bagian daripada tanggung jawab kita semua sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil itu? Apakah bukan menjadi masalah kebagian lain ini? Masalah kebutuhan hidup itu menjadi bagian yang mencolok dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Bahkan banyak juga orang merasa nanti dululah mengabarkan Injil. Nanti dululah untuk membicarakan Yesus. Karena yang sekarang persoalan utama adalah bagaimana saya hidup sejahtera. Sehingga banyak orang lalu memperdebatkan bukankah lebih penting hidup sejahtera daripada hidup di dalam Injil. Karena di dalam Injil sering juga orang akhirnya mempersoalkan, apakah saya bisa hidup lebih sejahtera di dalam Injil? Bukankah saya hidup malah lebih susah? Bahkan banyak sekali hambatan dalam hidup. Seringlah orang akhirnya berat sekali mengabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan. Karena kebutuhan orang seolah-olah adalah kesejahteraan dan keadilan. Sejahtera, sandang, pangan, dan papan. Dan juga hak-hak ajasinya dihormati setara dengan orang lain. Lalu kalau ketika kita memberitakan Injil ini ke hadapan banyak orang, mereka akan mengatakan, nanti dulu, Yesus sendiri mati. Gimana saya mau mengatakan saya mau berkorban lalu mati? Saya sekarang juga berpikir-pikir bagaimana mau mencapai orang yang mempercayai Tuhan yang maha sejahtera. Tuhan yang maha adil itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, tugas ini tidak sederhana. Itu sebabnya saya katakan dari awal, pemberitaan Injil menjadi tantangan baru pada abad ini. Dan terlebih-lebih setelah kita juga akhirnya menghadapi virus corona ini. Membuat kita akhirnya selalu memperbaharui pekabaran Injil kita. Kita mau melihat pertama-tama dalam teks ini. Dia katakan dalam ayat 15 dalam bahasa Batak, Laho mahamu tulia portibion, jamitaho kamuma barita nauli itu nasana tinopa, na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alena so porseai hona uhum do. Kenaikan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, bukan kenaikan yang biasa. Bukan saja untuk menyelamatkan kita dan mempersiapkan tempat untuk kita di sorga. Tetapi ada tugas yang disampaikan ke pundak kita masing-masing. Sebagai orang percaya dan juga para pelayan Tuhan. Kenaikan Yesus ini membuat kita harus tetap mengabarkan Injil. Dia katakan tugas itu disampaikan ke kita semua, kepada kita semua, Laho mahamu, jamitaho kamuma, na porsea jala tardidi dapota kaluaun, naso porsea hona uhum. Ini tugas yang tidak sederhana. Orang-orang Yahudi memerlukan tanda dia. Apa tanda-tandanya untuk Yesus yang bangkit, yang naik, yang akhirnya bertahta di sorga. Orang-orang Yunani juga memikirkan bahwa Yesus itu jalan yang dia lalui adalah penuh dengan kebodohan. Kita bisa lihat itu dalam kitab 1 Korintus. Sehingga banyak juga sulit orang-orang Yunani itu mempercayai tentang keberadaan Yesus. Lalu kalau kita memasuki situasi abad ini, dalam situasi yang penuh penderitaan saat ini, bagaimana kita mau mengatakan Yesus itu bagian daripada pergumulan kita yang mau membangkitkan kita kepada semangat memberitakan Injil. Tapi tugas ini tidak berhenti. Laho mahamu. Ini disampaikan pada semua pundak orang percaya. Kalau kita memberitakan Injil, tidaklah langsung kita selalu berada di dalam podium ini. Memberitakan Injil juga menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kita masing-masing, dengan tetangga kita,
rekan kerja, bagi yang masih bisa berangkat ke tempat kerja, bagi yang harus bekerja dari rumah, di sana juga ada medan pekabaran Injil. Buat anak-anak, istri, meski kadang-kadang di rumah terlalu lama, suami dan istri bukannya makin mesra, bisa juga malah makin sering suara meninggi. Karena selalu hampir setiap hari melihat pertatapan. Kadang-kadang ada hal kecil yang bisa menjadi konflik kecil di dalam keluarga. Itu juga menjadi medan pekabaran Injil. Jadi bukan saja kita harus mengatakan berangkat dengan tempat yang penuh tantangan, di sekitarmu juga penuh tantangan. Yang harus membangunkan anak, bagi anak yang masih bersekolah, dia harus belajar dari rumah. Kalau guru-gurunya bilang jam 8 atau jam 9 sudah mulai belajar, ada juga anak-anak kita yang masih tertidur lelap. Dengan enaknya dia menarik selimutnya. Ketika kita tarik selimut, dia lalu tarik lagi ke atas. Kita tarik ke bawah, dia tarik lagi. Kadang-kadang jadi persoalan antara tarik-menarik selimut, antara jam sekolah, apalagi dalam kegiatan dia harus belajar di rumah itu. Jadi ini juga menjadi bagian daripada pekabaran Injil kepada kita. Dan itu menjadi tantangan baru dalam setiap keluarga. Kadang-kadang ada suami sebagai kepala rumah tangga, dan kalau tidak ada suami, karena ada alasan tugas atau karena alasan tertentu, ibu yang di rumah. Kalau tidak ada ibu, orang tua di rumah, yang lebih tua di rumah itu. Saat-saat seperti ini adalah saat kita untuk mengembangkan ibadah bersama dalam keluarga. Itu juga medan pekabaran Injil. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya tidak bisa membaca teks Alkitab, saya tidak bisa berkhotbah, gereja kita membantu untuk mencapai hal itu. Itu sebabnya kita membuat acara itu, ada yang dicetak, ada juga yang disampaikan melalui elektronik, dan juga media-media sosial yang lain. Pakailah, bacalah. Inilah kesempatan bagi seorang suami, bapak, pimpinan di dalam rumah untuk pernah bersama membaca Alkitab, berdoa bersama, atau kakak-kakak atau istri di rumah untuk selalu berdoa bersama anak-anak dan orang-orang yang lebih muda. Kalau kau sendiri di tempat itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan doa-doamu. Bacalah ayat itu, bacalah renungan itu. Kalaupun kau tidak bisa menyanyikan sepenuh suara yang bisa kau katakan, nyanyikan, ucapkan, baca. Itulah saat-saat kau juga memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Lalu yang kedua kita mau melihat dalam teks ini, dia sebut selain daripada dia katakan untuk berangkat memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ini, dia katakan ayat 17, jala omma tada akana mangihud tuna porsea, babalion nasida do akasibolis marhite-hite guarho, dohok makatahon hatanebar, joputon nasida do akaulo, jalan ang diinom nasida rasun hamatian dak pola mahua nasida. Ape honon nasida matangan na tuak kana marsahid gabi malum mahilalaun. Kita lihat tanda-tanda ini. Sebagai orang yang percaya dan juga pada para murid dan juga orang-orang yang membaktikan kepada kehidupan pekabaran Injil, ini tanda yang harus kita aminkan yang menjadi milik kita bersama. Babalion na do akasibolis. Unang gabi sibolison. Unang murah-murah sibolison di Jabu. Bisa saja membosankan situasi yang terjadi sekarang. Ale unang loa sibolisi mengharajai ngulum. Dia katakan juga huhut makatahon hatanai baru. Ini bagian daripada bahasa roh. Kita memang tidak memakai bahasa roh dalam arti seperti gereja-gereja yang lain. Tetapi kita mempunyai bahasa roh yang mengatakan saya bersaksi kepada Tuhan, hidupku penuh dengan berkat. Hidupku selalu bagian dari alat keselamatan Tuhan di dunia ini. Itu membuat kesaksian kita seperti roh Tuhan bekerja. Nyanyian kita juga bisa menjadi bagian daripada bahasa roh. Ucapan-ucapan kita juga menjadi bagian daripada bahasa roh. Sehingga semua orang bisa mengerti kalimat apa yang kita katakan
dan itu menjadi sukacita bagi orang banyak. Jemaat Tuhan yang kekasih, dia katakan juga pada bagian berikut, jala omma tada di nasida, joputun nasida doa kaulok, nang diinum rasun hamaten dang pola mahua nasida. Joputun nasida doa kaulok, bukan berarti kita mau melawan ular. Maksudnya di situ, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, ularnya pasti pergi. Dan juga kalau ada orang berniat jahat yang memberikan racun itu, sering juga karena kuasa roh Tuhan ada pada kita, kita masih biasa-biasa. Racun itu tidak berdampak apapun. Dan itu pernah dan sering kali dialami banyak orang yang mengabarkan Injil di medan-medan atau di lapangan-lapangan yang masih penuh dengan kekafiran dan penuh dengan kehidupan animisme dan penuh dengan kehidupan spiritualitas secara tradisi yang membuat orang harus berhadapan dengan tantangan ini. Dan apehono nasida matangan itu akan amar sahid gabi malum mahilalauna. Ini juga bagian daripada kesempatan dan tanda yang kita miliki. Doa-doa kita bagi orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Sehingga itu membuat kita kembali dalam semangat untuk memberitakan Injil. Jemaat Tuhan kekasih, itu mengajak kita melalui teks ini tada-tada na pinasaak ni Tuhan taon, itu menunjukkan kesaksian kita sebagai orang yang mengabarkan Injil itu di dalam iman yang hidup. Epistel kita tadi dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-6 itu sudah menunjukkan bagaimana orang-orang pada masa lampau dengan iman yang mereka miliki, mereka berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan itu tidak membuat mereka mundur, tetapi imannya membuat mereka akhirnya mampu mengatasi kesulitannya. Bagaimana Henok dan bagaimana juga Abraham dan yang lain-lain. Kita bisa lihat itu dalam Ibrani pasal 11 yang kita baca tadi. Itu membuat orang-orang yang berhadapan dengan situasi dan tugas di mana tanda-tanda ini menjadi bagian daripada kehidupannya, menciptakan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup itu ditunjukkan berdasarkan perbuatan. Kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 2, dia katakan di situ, Yakobus pasal 2 ayat 17, dia katakan begini, haporsionipe songonido, anggo soadong pangulaon na, nong mate do hadirion na. Haporsionipe. Orang yang mau memberitakan Injil itu, bersaksi tentang Yesus yang bangkit dan naik itu, mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Tapi iblis pasti mengajak kita untuk mempunyai iman yang mati. Karena apa? Karena di dalam kitab Yakobus itu juga dia katakan, kalau kita katakan kita percaya saja kepada Tuhan, tetapi tidak kita tunjukkan buah-buah iman yang kita miliki, kita lihat dari ayat 19 dari Yakobus pasal 2. Idok songono. Na porsia doho adong debata sisada-sada tahomai. Doho doa kasibolis porsia disi. Jala akadok-dot. Kalau kau percaya ada Tuhan, ya benar ada Tuhan. Tapi si iblis pun percaya ada Tuhan, bahkan gemetar. Nah kalau kita percaya ada Tuhan, ada pernah tidak orang di antara kita ini yang gemetar melihat kesaksian kita kepada kehadiran Allah itu? Iblis akadok-dok, gemetar karena dia tahu kehadiran Yesus itu akan menghakimi hidupnya di masa depan. Sehingga ketakutannya, penghakiman yang akan dia jalani itu yang membuat iblis gemetar dan percaya ada Tuhan. Itu sebabnya setan itu mengajak orang-orang yang tidak mau menunjukkan buah-buah iman dalam hidupnya, sehingga imannya itu mati, tidak ada perbuatan. Tetapi iman yang kita warisi itu melalui para pekabar Injil dalam kehidupan kita ini, iman yang hidup.
Iman yang hidup itulah yang menggerakkan kita untuk peka, sehingga iman yang kita miliki menjadi iman yang berbuah. Saya mau menggambarkan bagian daripada iman itu. Seperti orang-orang yang pada masa kini kita lihat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi saat ini, bahwa bagian dari semua orang yang menghadapi kesulitan saat ini, dia selalu mempertimbangkan banyak hal. Kalau kita sakit, lalu berobat ke rumah sakit atau menjumpai ke klinik dokter, tentu kita mau melihat bagaimana dokter tersebut menangani keadaan kesehatan kita. Tapi kan aneh juga lah kalau orang mau berobat, dia lihat dokter tamat dari universitas mana. Kalau universitasnya universitas ternama, dia yakin dokter ini pasti menyembuhkannya. Tapi kalau dokternya bukan dari universitas ternama, maka dia ragu-ragu dokter ini bisa menyembuhkan apa tidak. Sungguh malanglah orang yang sakit ini kalau dia berobat lalu bertanya data-data dokter yang mau mengobati. Kalau kita mau memperoleh kesembuhan, maka kita mau mengatakan ketika kita berobat, maka dokter yang kita hadapi adalah dokter yang memberikan nasihat kesembuhan. Dan yang utama, obat yang dia berikan harus habis. Harus dihabiskan. Kalau kita meragukan obat itu karena dia tidak dari universitas ternama, maka kita yang akan mengalami kesulitan dengan kesehatan kita. Begitu juga dengan iman. Kalau kita yakin dokter itu bisa menyembuhkan, maka dia pasti bisa menyembuhkan. Ikutilah petunjuk dan nasihat dokter, maka kita akan sembuh. Jangan juga kita akhirnya ketakutan. Ketakutan menularkan ketakutan yang global. Seringkali juga dalam masa PSBB yang mulai dilonggarkan ini, orang masih mengirim virus corona yang bisa mematikan itu. Sampai hari ini adalah hari Minggu. Hari ini ada juga orang masih mengirimkan berita tentang hati-hati dengan virus corona yang bisa mematikan hidupmu. Kalau semua kita mengikuti petunjuk dan juga mengikuti saran-saran dari pemerintah dan juga para medis dengan menjaga jarak, memakai masker, sering-sering cuci tangan, hindarkan dari kerumunan, itu membuat kita akan terhindar daripadanya. Seperti khotbah-khotbah sebelum yang saya katakan, itu bagian daripada tantangan pekabaran Injil pada masa kini. Itu juga menjadi bagian daripada keyakinan kita. Iman yang hidup itu membuahkan orang-orang Kristen yang tetap tangguh. Bagian terakhir yang dia katakan dalam teks ini, asa anggo Tuhani dung makatai bana do nasida, tarhitsa matu banu gijjang lau hudul tu syamun debata, alayanggo alelao do anggo nasida majamitaho barita nauli tu ganup luat. Jala diurupi Tuhani manasida, dipahok majamita nasida marhite-hite tadda akan namangi huti. Kata yang paling indah dalam pemberitaan Injil ini, dalam ayat terakhir, jala diurupi Tuhani manasida. Diurupi. Kalau mengabarkan Injil itu, pemberitaan Injil menjadi tantangan baru dalam era ini. Dalam kehidupan yang berubah-ubah ini, ada kekuatan baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh akan memberitakan itu. Diurupi Tuhani nasida. Bukan kekuatan kita sendiri yang bisa mengabarkan Injil. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya mampu mengabarkan Injil. Baik yang sudah mengalami pelatihan, baik yang sudah mengalami studi teologi, atau semua orang yang sudah dididik dalam proses pengabaran Injil atau pemberitaan Injil, masih juga tidak mengatakan, saya bisa mengabarkan Injil dengan kekuatan, dengan pengetahuan dan kemampuannya. Tetapi, diurupi Tuhani, Tuhan itu menolong, menyertai kita. Dan itu juga dia katakan dalam Matius pasal 28. Saina donganakku dohamu ganupari, rasi rasa roh ajal ni hasiang anon. Sampai akhir dunia ini.
Penyertaan Tuhan itu membuat kita akhirnya percaya bahwa Injil ini harus diberitakan. Tuhan madongani. Sehingga ketika kita merasa bahwa Tuhan madongani, ini kekuatan baru bagi kita untuk berjalan. Berjalan untuk selalu memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Tentu kita harus mempunyai iman kepada Tuhan kita itu. Itu yang membuat kita akhirnya menyampaikan Kristus yang hidup itu. Kristus Allah yang menyelamatkan kita. Itu memberikan kekuatan kepada kita dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Mirip seperti orang yang harus berangkat terjun payung. Mereka naik pesawat, sebelum berangkat itu di dalam bandara itu, di hanggar itu sudah dikatakan, ini parasut buatan Jerman. Yakinkah saudara-saudara akan menyelamatkan saudara nanti ketika terjun? Yakin. Percayakah saudara alat ini bisa membawa saudara turun dari pesawat ketika terjun? Percaya. Mereka naik. Tetapi setelah sampai 3.000 meter di atas permukaan, mereka ada di atas. Lalu ketika instruktur mengatakan lompat, lalu ketika orang ragu-ragu dengan parasut yang dia miliki, maka dia tidak akan lompat sampai kapal itu akhirnya mendarat kembali. Tetapi kalau dia yakin parasut yang baik itu, dan ketika dikatakan lompat, dia dengan keyakinan ini parasut menjamin dan tidak rusak, menjamin hidupnya, dia pasti akan lompat. Lalu dia lompat dan terjun payung. Tapi kalau ragu-ragu, maka dia tidak akan berani melakukan apapun. Hidup kita dalam masa ini, dalam kehidupan kita sebagai peringatan atas naiknya Yesus ke surga, untuk memberangkatkan kita, untuk mengabarkan Injil kepada semua makhluk. Nasa Natinopa. Kita tahu Nasa Natinopa ini memerlukan model baru pekabaran Injil kita. Sekarang era digital ini, ibadah kita juga, dan juga pekabaran Injil yang kita lakukan, diikuti berdasarkan era digital. Ini mirip seperti pada masa lampau. Kalau kita masak, dulu orang kalau mau makan, dipakai kayu bakar. Ada kayu bakar, lalu berubah menjadi masuk ke dalam kompor pakai minyak. Lalu ada api di sana. Setelah ada api ada juga kompor gas. Lalu melakukan perubahan lagi, tidak pakai kompor gas. Tidak ada api, pakai elemen. Dan hati-hati juga orang, ada elemen itu panas dia. Dan sekarang ini orang tidak lagi takut dengan memasak. Ada memasak dengan cara induksi. Ketika diletakkan alat memasak di situ, kita memasak apa yang mau kita masak. Setelah masak, kita pegang itu permukaannya, dia tidak panas. Dia hanya panas ketika alat yang kita letakkan itu di atas dengan cara memasak secara induksi. Tidak ada api. Itulah pembaharuan dalam teknologi yang terjadi saat ini di dapur. Bahkan itu menyentuh kehidupan kita sampai sehari-hari dalam pekabaran Injil yang meminta kita untuk melakukan banyak hal. Kita semua pasti mampu mengikuti perkembangan, mengabarkan Injil dengan kehidupan era digital masa kini. Itu yang menjadi kekuatan kepada kita. Karena tugas pekabaran Injil ini menjadi sukacita bagi kita untuk memberitakan Yesus yang bangkit itu naik ke surga, menjadi keselamatan bagi semua umat manusia. Dan ini bagian daripada cara kita untuk menyampaikan kepada semua makhluk bahwa Tuhan menjadi pusat kehidupan kita dan Dia akan menyelamatkan kita. Meski kesulitan penderitaan ini masih menerpa kita, adalah bagian daripada tanggung jawab seorang Kristen. Tuhan yang baik, yang selalu menyelamatkan, bekerja dan memakai banyak orang
untuk menyampaikan firman Tuhan, itulah menjadi bagian daripada kesaksian kita bersama. Kaum muda gereja kita, para majelis gereja, dan seluruh jemaat yang mau juga ikut menyumbangkan waktu dan pikiran mereka untuk melakukannya, menjadi alat keselamatan bagi semua orang. Tuhan menguatkan dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur pada saat ini atas firman-Mu yang menyapa kami sehingga menjadi bagian daripada tugas yang harus kami laksanakan. Seringkali dalam kehidupan dunia saat ini, bahkan tantangan yang dihadapi oleh para pemberita Injil dari masa lampau hingga saat ini tidak berkurang. Itu menjadi tanggung jawab yang tidak berakhir dan terus-menerus harus dilaksanakan. Pemberitaan Injil menyaksikan tentang Yesus yang bangkit dan akhirnya naik ke surga itu menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Menjadi bagian daripada tanggung jawab kami sebagai orang tua dan juga anak-anak, kaum muda, dan seluruh jemaat-Mu, terlebih-lebih para pelayan dan majelis gereja, untuk tidak berhenti memberitakan Injil. Kami tidak takut saat-saat untuk menantikan, saat untuk merenungkan firman Tuhan di rumah adalah saat yang indah untuk membina kembali kehidupan keluarga kami. Komunikasi yang semakin baik. Meski sering juga menghadapi tantangan, sebagaimana iblis tidak mau berhenti untuk mengganggu, juga menggoda umat-Mu. Berkati semua orang percaya dan kuatkan kami untuk mampu mengabarkan Injil, sehingga iman yang hidup di dalam diri kami menjadi iman yang selalu berbuat bagi orang banyak, bagi orang-orang sekitar kami, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah gerakan pekabaran Injil yang bisa kami laksanakan, dan juga pekabaran Injil yang lain yang mungkin bisa juga kami laksanakan. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk tetap senantiasa mengikut Engkau, memberitakan Engkau dalam keadaan susah dan senang, memberitakan Engkau menjadi kesaksian hidup bagi kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Berita
Mamuak kadongan nunga marsaringar di tonga-tongata hata ni tuhata na marsuruhita asa borhat mamaritahon barita nauli tu saluhut na tinoppa. Alani borhat mahita marhite hatana, marhite pabahenata, dohot nguluta, maradopon saluhut na tinoppa. Ale Tuhan, patu pamahami gabe ula-ulam di Portibion. Tuhan Yesus do ulu ni huriai, jalahita do ruasna. Na hudul di siamun ni debata, na pinabakit ni debata gabe raja di atas ni saluhut. Marsitutu mahita mangulahom parsurona di tonga-tonga ni Portibion. Tapelehom madirita dohot nasa na adong dihita gabe ula-ula ni debata na papatarhon holong dohot asi ni rohana tu huna humaliak kita. Posma rohata say nadonganan na dohita ganupari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Ale debata amanami na di Banua Gidjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasahat hami masian na nilehomi tuhami, pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaw meritonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nong manay tu Banua Gidjang, nahudul di siamon ni debata, hasangapon dohot hamuliaw madiho ro di saleleng ni leleng na. Namarlas ni roha do haminuaeng ala naong monako, jala di pabakit debata ho gabe raja di atas saluhut. Alay gabe tumibo ho siyan sa sudi jala maruli goar, asa lopit saluhut ulo ni tot, laho marsobba tuho. Jala ganuk pamangan marhatopoton, hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho, ala naung diukkapo dalan tu Banua Gidjang, gabe situa ni malim ho, na mangodiok kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam, na maringanan dope di hasyanganon, pay mamarpungo hami tulabungmu. Say pasaw mabagabagam tuak kasuruammu, lehon tunasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gidjang. Asa marmulia guarmo di Portibion. Say ajari maaka partohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roham aka aturan. Pamisangon do panugunuguan na niaturhon na sida di huriam. Say gomgomi jala paretay mahuriam di sadok Portibion. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian Banua Gidjang tuaka iduk nami.
tua kapadita, guru, dohot tua kasih tua, dohot nang evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajau mo di bagasan rohanami, asa mariras ni roha hami manguloy dohot mangihu toko. Pahok ma rohanami tuho, asa huhati dakok kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Say paiyam mahatam do dame di huriam, asa huingot kami, dada hasyanganon inganan nami. Alay di banua gijang tilabung mido. Say ramoti manamang gonggomi hamid, dohot raja, dohot suruan na pinabakit na. Lehon tunasida hapistaran sian banua gijang, dohot serep ni roha, asa dohot nasida manguloy paretam. Pasu-pasu masaluhu parpunguan ni halak Kristen. Say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabi. Say lamlok kangi siak kami dosa dohot sude napasorato kami di hasyanganon. Asalam malunguk kami, paimahon harorom mangalap kami tulabung ni amai. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmu, say roma harajaumu, say sao malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Selamat hari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus ma dihita saludi.
Amin.